Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya pada pagi hari ini sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan anak ibu dalam keadaan sehat, berarti kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di ruangan ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, yang anak ibu yang di belakang, isi bagian depan dulu, nak. Udah diisi, Bu. Nah, isi bagian depan, jangan di pojok duduknya. Kemudian cek yang di atas meja itu hanya ada buku pendidikan agama Islam, buku latihan yang tidak berkepentingan, jangan ada di atas meja. Oke, simpan dulu dalam lacinya seperti botol minum. Oke, untuk sebelum kita memulai, ketua kelas silakan disiapkan teman-temannya, pimpin doanya, Busra. Siap gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Doa selesai. Amin. Silakan Ibu akan ambil absen Ananda terlebih dahulu. Arvini Yorianda, Hadir, Bu. Adil Marjono, Hadir, Bu. Busra, Hadir, Bu. Delima Harahap, Hadir, Bu. Nofis, Izin keluar tadi, Bu. izin keluar, udah nggak apa-apa. Oke, berarti untuk hari ini semua kita hadir ya, nak. Setelah Ibu ambil absen, nah seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti kegiatan kita, rutinitas kita pada setiap pagi, kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Dan untuk yang giliran siapa hari ini yang membaca Al-Quran? Apa, Bu? Busra, Bu. Oke, Busra. Ibu ingin Al-Quran surah yang dibaca itu berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu Ar-Rum ayat 21. Silakan Busra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Busra. Bacaan Ananda sungguh luar biasa. Oke, minggu lalu Ibu sudah kirimkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan pagi ini. Apakah sudah ada yang melihat materi yang Ibu kirimkan? Atau bahkan sudah ada yang membaca materinya? Belum? Ada yang tahu nggak materi kita hari ini apa? Belum, Bu. Berarti belum ada satu yang membaca materi yang Ibu kirimkan minggu lalu? Belum, Bu. Oke, ya udah kita bahas saja hari ini. Siapa yang tahu materi kita hari ini? Tentang pernikahan, Bu. Nah, tentang pernikahan. Biasanya materi pernikahan ini bagi kita anak kelas 2 SMK itu menjadi materi yang menarik, ya? Iya, Bu. Ya, soalnya nanti bisa jadi beberapa tahun ke depan Ananda akan mengalami di mana Ananda sendiri yang akan menjalani pernikahan ini.
Oke, sebelum Ibu lanjut pada materi, Anda tahu nggak apa itu pernikahan? Tahu, Bu. Ya, Adil apa pernikahan itu, Nak? Pernikahan itu bersatunya dua insan, Bu, antara laki-laki Bersatu. dan perempuan dalam ijab kabul. Oke, bersatunya dua insan, bersatunya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, Ya, dalam suatu nanti ijab diikat kabul. dengan hijab dan kabul. Nah, kemudian apa hal utama yang harus kita persiapkan sebelum menikah? Siapa yang tahu? Mental, Bu. Mental. Kita harus siap mental, kita harus siap materi. Calonnya jangan sampai lupa. Kita ingin nikah, tapi calonnya belum ada. Nah, gimana kita nikah? Ya? Ya, Bu. Berarti kita harus memperhatikan itu terlebih dahulu. Ada nampak, Nak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ya, Bu. Tuh, materi kita pernikahan dalam Islam. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Adil. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah satunya menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli pernikahan. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, menjelaskan rukun pernikahan. Yang kelima, menjelaskan syarat sah pernikahan. Dan yang terakhir, menjelaskan hikmah pernikahan. Selesai, Bu. Ya, terima kasih Adil. Nah, jadi ada 6 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini dapat kita capai dengan baik, dapat kita pahami bersama-sama. Oke, di awal tadi Ibu sudah tanya, apa sih itu pernikahan? Nah, di sini pernikahan itu berasal dari bahasa Arab an-nikah. Dalam Islam berarti akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan antara pria dengan wanita yang bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan membentuk rumah tangga yang berkah, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, jadi itulah dimaksud dengan pernikahan. Nah, ini dalil pernikahan. Di awal tadi teman kita Busra sudah membacakannya. Itu ada di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Apa artinya? Dan di antara tanda-tandanya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, di dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci dan penting, di mana pasangan saling mendukung, saling menghargai, dan membangun kasih sayang di dalam hidup. Coba bayangkan, kita menikah, itu kita satukan dua insan. Karakternya beda, sifatnya beda. Beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari? Nah, jadi itu. Kemudian tujuan pernikahan. Siapa yang bisa membacakan tujuan pernikahan? Saya, Bu. Ya, Bu. Nah, Femi, silahkan.
Tujuan dari pernikahan itu ada 5. Yang pertama, menjaga kesucian atau menghindar zina dan menjaga kehormatan. Kemudian untuk memperoleh kebutuhan seksual yang halal, sah, dan suci. Kemudian yang ketiganya, menciptakan keluarga sakinah, hidup harmonis dengan kasih sayang. Kemudian melanjutkan keturunan, memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang kelimanya yaitu ibadah, mendapat Nah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. terima kasih, Fanny. Nah, jadi tujuan utama kita dalam pernikahan itu ada yang pertama sekali untuk ibadah. Karena di dalam pernikahan itu yang banyak kita dapatkan hanya pahala. Beda dengan kita pacaran. Kita pacaran, pergi main, goncengan, pegangan tangan. Apa yang dapat bagi kita? Pahala atau dosa? Dosa, Bu. Dosa. Nah, kalau kita sudah menikah, nah kita pegang tangan suami kita, ya, diciumnya pipi kanan, pipi kiri kita, itu pahala yang dapat. Walaupun kita gandengan di depan umum, nah kita tidak ada masalah. Nah, beda dengan halnya pacaran. Nah, kemudian tujuan pernikahan selanjutnya itu melanjutkan keturunan. Nah, tidak ada orang yang menikah yang tidak mau memiliki keturunan. Kita semua pasti ingin memperoleh keturunan yang soleh dan soleha, supaya ada generasi penerus kita nantinya. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu? Selanjutnya kita masuk untuk pembahasan selanjutnya itu masalah rukun pernikahan. Nah, apa yang dimaksud dengan rukun pernikahan? Siapa yang tahu rukun pernikahan itu apa? Rukun itu apa, Nak? Hal-hal yang harus ada. Nah, hal-hal yang harus ada. Tinggal salah satu rukun berarti tidak sah sesuatu yang kita lakukan. Ya, di rukun sholat ada 3. Tinggal salah satu yang tidak sah sholat kita. Nah, sama dengan rukun pernikahan. Nah, di sini rukun pernikahan itu ada 5. Yang pertama adanya calon suami. Nah, ada suami just jawab akan menikah. Ya. Nah, yang kedua adanya calon istri. Yang ketiga adanya wali nikah. Nah, wali ini ada 2. Yang pertama wali nasab, yang kedua itu adalah wali hakim. Yang keempat adanya 2 orang saksi. Yang kelima adanya ijab dan qabul. Apa itu ijab? Siapa yang tahu? Apa itu ijab? Pernyataan yang diucapkan oleh wali. Pernyataan Kapan? yang diucapkan oleh wali. Kapan? Apa itu ijab, Nak? Ada yang tahu? Ijab itu penyerahan, enggak, Bu? Ya, penyerahan. Siapa yang melakukan ijab? Siapa yang menyerahkan? Wali dari mempelai perempuan. Berarti ayahnya perempuan. Berarti ucapan dari seorang ayah dari wali perempuan kepada calon suami. Nah, kalau kabul itu apa? Apa itu kabul? Jawaban Dari mempelai laki-laki. dari mempelai laki-laki. Itu dia. Kita tahu selama ini ijab dan kabul aja. Apa itu ijab? Nah, kadang kita belum paham. Nah, kemudian ada syarat sah pernikahan. Siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, Silvini, ayo. Syarat sah dari pernikahan. Dalam Islam, syarat sah pernikahan meliputi 1. Calon suami dan istri. 2. Mempelai harus beragama Islam, dewasa, dan tidak memiliki halangan yang menghalangi pernikahan. Yang kedua, wali nikah. Pernikahan harus disertai wali dari pihak mempelai wanita. Yang ketiga, 2 saksi. Pernikahan harus disaksikan oleh minimal 2 orang saksi laki-laki yang adil dan memenuhi syarat. Yang keempat,
ijab dan kabul. Ada akad nikah yang dilakukan dengan jelas dan sesuai syariat. Yang terakhir, mahar atau mas kawin. Mahar diberikan oleh pihak suami kepada istri sebagai tanda penghormatan. Bu, Ya, saya bagus. kalau ada materi ini pengen nikah jadinya, Bu. Ya, boleh. Boleh Vini nikah, tapi tamatkan dulu sekolahnya. Tamat dulu sekolah, dapat ijazah, kemudian cari kerja. Hasilnya bagi sama orang tua, senangkan orang tua, baru boleh. Dia udah Harus ada ada juga jodohnya, Bu. calonnya kan, Bu? Iya. Emang Vini sekarang ada calonnya? Udah ada calonnya, Belum, Bu. Bu. Oh, udah ada. Enggak boleh. Islam mengharamkan yang namanya pacaran. Berarti tidak boleh pacaran. Ya, Bu. Ya, Bu. Islam aja mengharamkan yang namanya pacaran. Nah, nanti kalau ingin nikah, boleh nikah, tapi tamatkan dulu sekolah kita. Ya, Vini? Ya, Bu. Siap, Bu. Oke. Kemudian, ini yang terakhir. Hikmah pernikahan. Apa sih hikmah kita menjalani pernikahan itu? Yang pertama, menyempurnakan iman. Di dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu cara menyempurnakan separuh dari agama. Nah, yang kedua, membangun kehidupan yang harmonis. Bagi hubungan antara suami dengan istri, antara istri dengan anak, antara suami dengan anak. Nah, jalinlah hubungan yang harmonis. Kemudian memperoleh ketentraman jiwa. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, Quran Surat Ar-Rum ayat 21 itu. Nah, kita harus membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Ada biasanya diundang oleh seseorang ke pesta pernikahan, Anda sering ucapkan itu. Selamat ya, semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Anda tahu artinya itu, nak? Tahu Tidak, Enggak tahu? tidak, Bu. Nah, kita sering ucapkan itu, tapi kita tidak tahu. Oke. Yang pertama, sakinah. Apa arti dari sakinah? Apa itu sakinah? Ada nama temannya yang sakinah? Sakinah tuh Arti ketenangan, sakinah Bu. itu tentram, Bu. Sakinah Tenang. itu ketenangan. Ya, betul Adil. Kemudian ada lagi mawaddah. Apa itu arti dari mawaddah? Love, Bu, love. Love atau Hmm. cinta. Nah, Nah, kita menikah itu berdasarkan cinta. Jangan nikah gara-gara terpaksa. Nah, misalnya dijodohkan. Nah, sekarang zamannya tidak seperti itu lagi. Kita bisa memilih yang kita mau selagi baik, selagi dia sopan. Nah, itu dikembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir itu rahmah, yaitunya kasih sayang. Nah, jadi yang selama ini kita ucapkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu dia artinya. Sakinah itu ketenangan, mawaddah itu cinta, dan rahmah itu adalah kasih sayang. Nah, kemudian ya hikmah yang selanjutnya itu untuk melestarikan keturunan. keturunan. Ya. Kemudian yang kelima mencegah perbuatan maksiat dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari Ibu pada pagi hari ini. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Bu. Masih ada yang diragukan? Tidak, Bu. Enggak, Tidak, Bu. Bu. Oke. Untuk melatih fokus Anda kembali, Ibu punya game. Game Ibu seperti ini. Ibu punya game tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, dan tepuk malam. Kalau Ibu bilang pagi, berarti Anda tepuk 1 kali.
Kalau ibu bilang siang, Anda tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang sore, Anda tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang malam, enggak tepuk. Karena malam sunyi. Enggak boleh heboh. Paham sampai di sini? Paham, Paham, Bu. Bu. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Yeay, semuanya bisa. Oke, kembali lagi kita dari materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Ibu akan membagi Ananda menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok, Ibu sudah kirimkan juga LKPD di grup kelas kita. Silakan dibuka LKPD-nya di grup kelas. Nah, Ibu sudah memberikan 3 topik di sana yang akan Anda cari solusinya. Yang pertama itu topiknya bagaimana pendapat Ananda tentang syarat pernikahan dan orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, jadi ada permasalahannya orang yang tidak boleh kita nikahi. Nah, siapa-siapa saja itu nanti Ananda jelaskan. Kemudian topik yang kedua, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban suami istri dengan pernikahan yang tidak sah. Dia nikah, tapi dia tidak sah. Nah, bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri itu? Nah, nanti dijabarkan. Kemudian yang ketiga masalahnya, topiknya, bagaimana pendapat Ananda tentang mahar, resepsi pernikahan, dan talak. Nah, silakan Ananda duduk per kelompok. Yang kelompoknya sudah ada di grup Ibu sampaikan. Nah, masing-masing kelompok yaitu Ananda melakukan diskusi kecil-kecilan. Ananda boleh cari materi dari sumber-sumber yang terpercaya. Contohnya kita menggunakan LKS, buku paket, atau dari sumber internet, silahkan. Asal jelas sumbernya. Kemudian ada yang menjadi penulisnya. Apa yang hasil diskusi yang tadi, silakan ditulis di buku Ananda. Setelah itu, nanti kita presentasi di depan kelas. Nah, Ibu kasih waktu untuk diskusi itu selama 10 menit. Nah, silakan diskusi 3 topik yang Ibu berikan di LKPD tadi. Ada yang terkendala saat diskusi? Aman, Bu. Aman. Kalau ada kendala dan yang tidak paham, silahkan ditanya lagi sama Ibu. Oke, waktu kita sudah habis. Sudah selesai semuanya diskusi? Sudah? Sudah dapat jawabannya? Sudah? Bu. Oke. Kelompok siapa yang tampil dulu? Kelompok A, B, atau C? Kalau yang berani tampil pertama, nanti Ibu kasih nilai plus. Siapa yang mau tampil duluan? Siapa yang mau tampil duluan? Eva, Bu. Oke, Eva silahkan. Diskusi yang Ibu kirim, yang pertama mengenai bagaimana tentang syarat pernikahan dan orang yang tidak boleh dinikahi, Bu. Ya, Nah, jadi syarat pernikahan dan larang menikah memiliki tujuan yang penting untuk menjaga nilai-nilai agama, moral, keharmonisan, dan sosial. Dan syarat pernikahan itu yang pertama ada calon pengantinnya. Nah, jadi calon pengantin tersebut harus memenuhi syarat.
Yang pertama yaitu dia sudah balik, berakal, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Dan yang kedua, adanya wali bagi mempelai perempuan. Wali biasanya ayah kandung, bertindak mewakili hak perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Dan Ya, yang ketiga, dua saksi yang adil, yang mana keberadaan saksi tersebut memastikan transparansi dan keabsahan akad. Yang keempat, ijab dan kabul. Akad harus diucapkan secara jelas oleh wali dan diterima oleh mempelai pria. Dan yang terakhir yaitu mahar. Mahar tersebut sebagai hak istri merupakan tanda keseriusan seorang mempelai kepada si perempuan saat untuk menikahinya. Mungkin itu Bu pendapat dari kelompok 1 Bu. IM. Itu pendapat dari kelompok 1, hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, kelompok 2 dan kelompok 3 ada enggak yang menyanggah atau memberikan masukan terhadap kelompok 1? Pas, Bu. Gimana, Femi? Pas, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti semuanya sudah paham? Wah, Bu. Kalau sudah paham, boleh enggak Ibu yang bertanya? Boleh, Bu. Boleh Bu. Nah, tadi kan kita bahas masalah mahar. Nah, boleh enggak yang perempuan meminta mahar kepada laki-laki dengan mahar yang banyak? Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Alasannya adil kenapa? Kenapa boleh adil? Karena alasannya, Bu, ada di suatu daerah, Bu, ada yang meminta maharnya tuh kadang 1 ekor kerbau, Bu. Baru mau dia nikah. Berarti itu tergantung tradisi kita masing-masing ya, Nak. Oh, gitu ya, Bu. Nah, dan sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang meminta maharnya sedikit. Nah, mahar ini adalah kesanggupan dari calon suami. Nah, calon suami kita tidak sanggup dia memberikan mahar yang tinggi-tinggi yang besar. Nah, jangan diminta mahar yang sebesar itu. Nah, kembali lagi ke tradisi kita masing-masing yang tadi. Karena Berarti sebaik-baik putus, Bu. Kalau mau dipenuhi putus, Bu. Nggak jadi. tidak jadi, oh, Ya. berarti itu sebagai salah satu motivasi kita supaya giat berusaha ya untuk Oh, gitu memenuhi ya, Bu. mahar supaya Iya. kita Bu. jadi menikah. Ya, Eva? Isil, Bu. Ya, Isil? Ibu, kalau menurut saya, Bu, mahar itu yang tidak merendahkan kita sebagai seorang perempuan dan tidak pula memberatkan yang laki-laki, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, itu Mas Ibu tadi. Eh, kita tidak memberatkan yang calon suami kita tidak memberatkan calon suami kita, dan kita tidak pula lah yang terlalu sedikit. Nah, kayak gitu. Oke, sampai di sini paham Anda semua? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, kalau yang belum paham, nanti boleh ditanya langsung sama Ibu di pertemuan selanjutnya. Dan untuk hari ini kita cukupkan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu. Ya, Eva, silahkan. Kesimpulannya dari materi kita adalah mengenai tentang pernikahan. Jadi, kalau udah pernikahan itu harus
sesuai dengan syarat pernikahan tersebut tadi, ada dia 5 harus sesuai. Yang pertama tadi adanya calon pengantin. Yang kedua adanya wali bagi mempelai perempuan. Yang ketiga 2 saksi yang adil. Dan yang keempat ijab dan kabul. Dan yang kelima yaitu mahar. Dan ada pula orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi tentu kita harus tahu siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Ada dia yang pertama karena hubungan nasabnya. Nasabnya ini misalnya orang tua, anak, atau saudara sekandung. Yang kedua karena hubungan persusuan. Jika 2 orang memiliki hubungan persusuan dengan ibu yang sama. Terus yang ketiga karena hubungan mahram. Contohnya mertua, menantu, atau anak tiri jika sudah pernah berhubungan suami istri dengan ibunya. Dan yang keempat, larangan bersifat sementara, yang mana wanita yang masih dalam masa iddah dan orang yang sudah menikah dengan saudaranya. Mungkin itu Bu kesimpulan yang dapat dari kami Bu, dari Eva atau kelompok 1 tadi Bu. Oke, terima kasih Eva. Nah, di dalam yang disampaikan Eva tadi sudah mencakup semuanya materi kita hari ini. Berarti Eva menyimak materi yang Ibu berikan dari tadi sampai akhirnya Eva bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, baik. Bagaimana menurut Anda pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan Menyenangkan, banget. Bu. Sangat menyenangkan. Bu. Karena Sangat materinya pernikahan ya. Iya, Iya, pernikahan Bu, itu semangat. Bu. Mudah-mudahan nanti Ibu doakan Anda mendapat jodoh yang baik, yang soleh dan soleha. Amin, Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah ada lebih banyak ya Bu. Bu, Ya, Ibu sudah menikah, Bu. Ibu sudah menikah. Ibu sudah punya putri yang umurnya masih 3 tahun. Nah, nanti Anda juga akan menjejaki jalannya Ibu. Anda akan mempunyai putri, mempunyai putra nanti yang akan memberikan semangat bagi kita dalam bekerja. Saya kira Ibu belum menikah, Bu. Masih muda, Bu. Alhamdulillah. Nah, Anda semua, untuk bahan pertimbangan bagi Ibu kalau Anda sudah paham, Ibu sudah kirimkan Google Form di grup WA kita. Nah, silahkan diisi Google Form yang Ibu kirimkan itu supaya Ibu bisa melihat apakah Anda paham materi pada hari ini atau belum. Nah, itu sebagai bahan nanti bagi Ibu di pertemuan kita selanjutnya di minggu depan. Nah, untuk pertemuan kita minggu besok, kita masuk lagi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, seperti rujuk, talak. Nah, itu yang akan kita pelajari di minggu depan. Ya, Kalau Bu. tidak ada pertanyaan lagi, Enggak, Bu. masih ada pertanyaan? Tidak Masih, ada Bu. Bu. Iya, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, habis sama Ibu, Ananda belajarnya sama siapa lagi? Olahraga Bu. Oke, berarti tidak ada yang keluar kelas, tunggu gurunya sampai datang. Bisa? Paham, Bu. Oke. Baik, tadi kita mulai pembelajaran kita dengan membacakan doa, membacakan basmalah. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Ibu minta maaf kalau ada salah-salah kata. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.